yang tersebar di beberapa penjuru wilayah Indonesia ya, Sobat Prapas sekalian. Puasa ya, puasa banyak yang panen, dan ketika lebaran panen ini banyak lagi yang sudah mulai tebar lagi lah, jadi lagi semangat-semangatnya di budidaya daerah Banten, Jawa Barat. Curah hujannya tinggi banget gitu Mas, jadi sampai apa ya, volume air yang ada di kolam itu nambahnya banyak banget. Nah, ngobrol-ngobrol dengan Mas Agus, kita ya mungkin apa namanya punya pikiran yang sama lah. Jadi ketika selesai kunjungan kita ada ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi untuk kait dengan apa namanya budidaya udang sih khususnya. Seperti itu. Ya, Kondisi di Lampung sekarang ya baik-baik aja, tapi harga udang ya yang lagi bermasalah. iya betul betul betul. Mungkin dari beberapa kondisi faktor yang ini ya, apa namanya, harga udang itu juga cukup membuat kita tertekan ya. Untuk Mas Alfi sendiri gimana Mas di sana Mas? Sekarang posisi di mana ini? Ya, perkenalkan nama saya Alfi ya. Saya sales konsultan Tadita daerah Banten, Jawa Barat ya. Nah, untuk daerah Banten sendiri sekarang ya sedang banyak yang gencar, baru mulai budidaya lagi. Karena kemarin kan ketika puasa ya, puasa banyak yang panen, dan ketika lebaran panen ini banyak lagi yang sudah mulai tebar lagi lah. Jadi lagi semangat-semangatnya di budidaya daerah Banten, Jawa Barat. Ya, ya begitu ya. Jadi kalau di Banten ini posisinya sudah mulai tebar lagi ya Mas Alfi ya. Ya kalau di Lombok ini Nah, justru sekarang ini musim-musim panennya Mas Alfi. Jadi sekarang ini beberapa tambak juga sudah mulai kosong atau masa persiapan untuk siklus selanjutnya begitu. Nah, untuk beberapa tambak di sini yang masih belum panen itu sekitar DOC 50 sampai 60 itu di sini beberapa mengalami kendala Mas Alfi dan Mas Doni terkait juga fenomena apa namanya? Fenomena cuaca kita yang saat ini cenderung dingin ya gitu atau suhunya itu cukup dingin sehingga berpengaruh terhadap em, performa dari pertumbuhan udangnya seperti itu. Nah, menurut Mas Doni dan Mas Alfi ini seperti apa nih, sejauh apa nih pengaruh dari cuaca kita yang cukup dingin untuk saat ini terkait pertumbuhan udang itu sendiri begitu. Mungkin Mas Doni dulu boleh. Kalau di Lampung ya saat ini itu kondisinya memang ekstrim lah, kadang-kadang hujan, habis itu tiba-tiba dia panas, dan biasanya kalau sudah hujan itu curah hujannya tinggi banget gitu Mas, jadi sampai apa ya, volume air yang ada di kolam itu nambahnya banyak banget. Nah, dan dari sinilah muncul beberapa masalah sih sebetulnya yang di lapangan terjadi ya. Gitu. Banyak masalah terjadi karena apa namanya, eh, volume air hujan yang tinggi, setelah itu nampur ke kolam, dan nggak ada sinar matahari. Jadinya siklus fungsi dari planktonnya terganggu seperti itu. Oh, oke, kalau dari Mas Alfi di Banten seperti apa Mas Alfi? Apakah eh, cuaca ekstrim ini juga berpengaruh di sana Mas Alfi? ya, untuk sekarang ini mungkin masuk ke musim bediding kali ya. Jadi ketika Ya, malam itu dingin sekali ya, siangnya cukup panas. Jadi memang fluktuasinya tadi itu cukup mengganggu. Kemudian curah hujan juga kadang-kadang hujannya deras sekali ya. Seperti mungkin sama dengan di Lampung ya, karena memang Banten dengan Lampung itu cukup dekat ya Mas ya. Jadi memang masalahnya cukup sama. Jadi fluktuasi-fluktuasi cuaca dan keadaan di sekitar itu sangat berpengaruh terhadap kolam. gitu ya. Oke, benar benar benar. Jadi di beberapa Hmm. lokasi juga yang ada di daerah barat sana dari Banten sampai ke Lampung juga memang mengalami cuaca yang cukup ekstrim ya. Kondisinya hampir sama, Mas. Di sini juga di Lombok para petambak menyebutnya bediding. Jadi ketika suhunya turun drastis itu cukup dingin ya. Jadi udangnya karena bediding jadi agak nafsu makannya itu agak turun Kurang seperti ya. itu. Begitu. Nah,
terkait cuaca ekstrim ini juga dari curah hujan yang cukup tinggi nih. Menurut Mas Alfi dan Mas Doni ini seperti apa nih keterkaitannya terhadap kualitas air seperti itu? Apakah ada pengaruhnya dengan kondisi curah hujan yang tinggi dan plankton yang drop atau bagaimana nih Mas Alfi dan Mas Doni kalau bisa? Ya, umumnya Mas ya, kalau misalkan Ya, ditambak ya, ditambak ketika curah hujan tinggi, mungkin sekarang belum ya. Nanti akhir tahun biasanya curah hujan akan cukup tinggi ya. ya, Nanti biasanya ketika curah hujan sudah cukup tinggi, nantinya akan terjadi perubahan di dalam air kolam. Yang pertama berubah jelas, pH-nya akan menurun Mas ya, karena air hujan turun dengan pH yang rendah gitu. Kemudian terjadi pengenceran air di dalam kolam. Nah, efeknya kemana? Efeknya nanti akan terjadi perubahan pada plankton. Nah, jeleknya bisa jadi planktonnya drop gitu, atau terjadi perubahan dominasi plankton di dalamnya. Nah, itu yang disebabkan oleh perubahan pH yang drastis tadi Mas, akibat curah hujan yang cukup tinggi. Begitu. gitu. Oh, jadi Berarti memang nggak nggak langsung ke planktonnya, tapi ke pH yang turun dan itu menyebabkan planktonnya crash gitu ya, drop ya, gitu ya. Kalau Benar, dari ada hubungan ke sana begitu. oh gitu. Kalau dari Mas Doni bagaimana Mas Doni? kalau dari saya sih hampir sama sih seperti yang Mas Taufik bilang gitu. Memang kan dari air hujan cenderungnya kan bersifat ini asam ya. Ya, Jadinya juga di air kolam itu menambah pH-nya menjadi asam. Yang kedua, salinitas kan biasanya air hujan kan dia cenderung tawar ya. Sementara ya, kita budidaya udang khususnya itu kita di salinitasnya yang lebih tinggi seperti itu. Jadi penurunan dari apa namanya salinitas. Akibatnya apa nanti berbagai hal sih sebetulnya, dan yang paling penting juga eh, ketika hujan yang menambahkan dari yang dibicara apa diutarakan oleh Mas Alfi, ketika ya, hujan itu biasanya matahari kan nggak ada ya, jarang banget ada matahari tuh. Jadinya salah satu kendala kita ketika budidaya adalah ketika tidak ada matahari, airnya sudah terlanjur encer karena tadi volumenya bertambah dari air hujan, akibatnya ya plankton tidak bisa berfotosintesis gitu. Nah, jadinya oksigennya di apa namanya terjadi apa ya? Eh, perebutan oksigen di dalam air. Setelah itu plankton ini kan dia punya siklus hidup tuh, yang tiap ya. harinya bisa berjalan ya, tiap hari berjalan. Nah, ini yang benar kata Mas Alfi, bisa terjadi ini apa namanya pergantian dominasi plankton seperti itu. Hanya plankton khusus yang bisa bertahan ketika misalnya cuacanya ekstrim seperti itu, dan biasanya yang seperti itu planktonnya nggak kita harapkan sih kehadirannya. Jadi ketika ada kematian apa namanya ada curah hujan yang tinggi, kita dihadapkan kepada plankton biasanya banyak yang mati karena dia nggak bisa berfotosintesis seperti itu mas. Jadinya ya akibat dari banyaknya udang mati itu atau plankton drop itu ya terjadi goncangan di dalam lingkungan di apa namanya lingkungan udang. Jadinya ya udangnya ada yang stres, ada yang seperti apalah yang mereka itu bisa apa namanya mengekspresikan dari keganjilan di lingkungan mereka seperti itu. Oh, gitu. Kalau di tempatnya Mas Agus gimana Mas? Kalau di sini memang ini sih Mas, apa namanya dari suhunya juga kalau pagi-pagi ya bisa di bawah 24 derajat. Kadang ada yang sampai 20 derajat seperti itu. Jadi itu memang benar-benar berpengaruh gitu ke daya tumbuhnya si udang itu gitu Mas. Nah, di sini saya tertarik ini soal plankton ya Mas Alfi dan Mas Doni gitu. Seberapa jauh nih pengaruh dari kehadiran plankton ini di kolam? Karena ada beberapa juga tanggapan gitu bahwa plankton itu hanya sebagai shading, tidak sebagai pakan lagi kalau udangnya memang sudah besar seperti itu. Atau mungkin memang ada tanggapan lain seperti itu. Kehadiran si plankton ini untuk produktivitas itu seberapa jauh nih Mas Alfi dan Mas Doni? Ya, untuk plankton sendiri benar kata Mas Agus ya. Jadi plankton ini hanya akan jadi makanan oleh udang sebagai pakan alami itu hanya pada saat dia mungkin baru tebar begitu ya. Jadi Ya, ketika baru tebar kan dia masih bisa makan plankton begitu ya. Kemudian ya, seiring siklus berjalan begitu ya, berjalan. Nah, nantinya plankton ini tidak akan menjadi pakan utama lagi oleh udang gitu ya. Dan nantinya akan digantikan oleh pakan buatan. Nah,
Akan tetapi walaupun dia tidak lagi sebagai pakan alami, tetap saja plankton ini sangat dibutuhkan dalam kolam sebagai penyeimbang ekosistem. Dalam artian ketika kita memasukkan pakan ke dalam kolam, otomatis kita juga menyebabkan terjadinya input tambahan di kolam seperti amonia meningkat dan segala macam gitu, polutan-polutan. Nah, salah satu peran dari plankton ini adalah menyeimbangkan hal tersebut gitu. Jadi sebagai gitu ya, fito sebagai tumbuhan di dalam kolam, plankton ini bersifat untuk mengurangi lah efek dari cemaran yang kita sebabkan ke dalam kolam. Tentu saja ini tidak bisa serta merta langsung gitu ya, plankton makan polutan begitu. Ada proses-proses di dalamnya, mulai dari nitrifikasi yang kemudian nanti endingnya menghasilkan nitrat begitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh plankton. Mungkin begitu kira-kira untuk sekarang ini planktonnya. Kalau dari saya meneruskan Mas Alfi, ketika plankton memang dibutuhkan ketika di awal. Ya, biasanya kita sebut untuk shading ya, untuk mewarnai kolam supaya sinar matahari itu nggak tembus ke dasar atau menyebabkan ketidaknyamanan dari si benur-benur udang. Tapi seiring berjalannya waktu, plankton ini juga penting sampai dengan proses panen nanti itu datang, kita juga perlu plankton untuk apa? Salah satunya kan tadi Mas Alfi bilang plankton itu tumbuhan ya. Nah, jadi tumbuhan yang ini, si fitoplankton ini berfungsi untuk memproduksi oksigen dalam air gitu. Jadinya selain kita menggunakan kincir, plankton juga berfungsinya untuk menghasilkan oksigen dalam air yang dibutuhkan oleh udang gitu. Jadi ketika siang hari memang kita tidak perlu kincir yang banyak gitu ya. Tapi ketika malam hari, nah itu kan oksigen yang dihasilkan plankton itu banyak. Nah, itulah yang nantinya yang dibutuhkan udang. Apalagi ketika terjadinya plankton drop, ketika misalnya cuaca lagi hujan deras, di posisinya malam hari, gitu. Atau siang hari plankton drop itu bisa jadi ya, kadar oksigennya turun, habis itu banyak hal sih yang terjadi ketika si plankton ini drop dan plankton ini sangat penting sih menurut saya. Salah satu faktor penting yang kita pastikan ada ketika budidaya. Satu ketika persiapan tadi, yang kedua itu ketika berjalannya waktu budidaya itu Mas. Dan ya benar kata Mas Alfi sih. Banyak hal juga yang dilakukan oleh plankton untuk selain bakteri ya, untuk membantu atau dihasilkan oleh proses-proses dari plankton tersebut.